Pada video kali ini kita akan mengerjakan satu contoh soal tentang kesetimbangan. Nah, di sini jika gesekan katrol diabaikan dan besarnya tegangan tali T, di sini ada T, itu 10 Newton, maka kita diminta untuk mencari besarnya W1 atau berat benda 1 dan W2 atau berat benda 2. Nah, di sini untuk mencari besarnya W1 dan W2, pertama-tama kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Nah, jika kita coba gambarkan di sini, pertama akan ada gaya tegang tali T yang kita ketahui, itu besarnya 10 Newton. Yang kedua akan ada timbul gaya tegang tali 2 atau T2 yang menarik ke arah kanan untuk yang benda 1 dan menarik ke atas untuk benda yang kedua. Nah, di sini sebenarnya tegangan yang ini dan tegangan yang ini bisa saja beda. Namun di sini dikarenakan katrol masanya tidak diketahui, jadi kita abaikan. Nah, maka besarnya tegangan T2 di sini akan sama besarnya dengan tegangan T2 yang di sini. Jadi T2 ini dan T2 ini sama, cuman arahnya yang berbeda, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang benda 1 ada gaya T2 ke kanan, ada gaya T membentuk sudut 45 derajat ke atas, dan ada gaya W1 ke bawah. Nah, untuk benda 2, di sini ada gaya tegang tali T2 ke atas dan ada gaya berat benda dari W2 ke bawah. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus tinjau satu persatu benda atau sistem. Nah, di sini kita tinjau dari yang mudah dulu ya. Di sini kita lihat benda 2 ini lebih mudah untuk ditinjau dikarenakan hanya 2 gaya yang bekerja pada benda 2. Jadi kita tinjau ini dulu. Nah, dari benda 2, kita terapkan syarat kesetimbangan. Diketahui, benda 2 akan setimbang apabila total gaya yang bekerja pada benda 2 itu sama dengan 0. Atau sigma gaya dari F2 itu sama dengan 0. Nah, di sini apa-apa saja gaya yang bekerja pada benda 2. Yang pertama ada gaya tegang tali T2 ke atas, dan yang kedua ada gaya berat dari benda 2 W2 ke bawah. Nah, apabila kita ambil arah atas itu positif dan arah bawah negatif, maka kita dapatkan T2 dikurang W2 itu sama dengan 0. Atau dapat kita tuliskan T2 itu sama dengan W2. Atau besarnya gaya tegang tali T2 ini akan sama besar dengan berat dari si benda 2 itu. Oke? Nah, itu untuk benda yang 2. Selanjutnya kita akan tinjau benda 1 atau lebih tepatnya bagian sebelah kiri dari sistem. Nah, di sini sebenarnya kita harus tinjau dulu ya satu persatu. Kita tinjau garis ini dulu, tali ini dulu, W1, baru kita dapat tegangan 1, baru dapat T1 sama dengan W1. Cuman ya agar mempercepat dan mempermudah penggambaran, kita langsung saja gambarkan ini ada gaya W1 ke bawah. Jadi langsung saja kita gambarkan ini W1 ke bawah. Oke? Nah, untuk bagian yang sebelah kiri ini, yang ada benda satunya, itu ada 3 gaya yang bekerja. Pertama ada gaya tegang tali T2. Sudah itu ada gaya T ke atas, membentuk sudut 45. Nah, sekarang, agar mempermudah perhitungan kita akan uraikan dulu gaya T ini pada masing-masing sumbu Y dan sumbu X. Apabila kita coba uraikan, maka pada sumbu Y akan kita dapatkan T sin 45, dan pada sumbu X akan kita dapatkan T cos 45. Yang tadi ya sudut 45 derajat itu kita bagi 2, atau kita uraikan pada masing-masing sumbu X dan sumbu Y, kita dapatkan T sin 45 dan T cos 45. Nah, oke. Selanjutnya kita terapkan syarat kesetimbangan pada masing-masing sumbu X dan sumbu Y. Pertama-tama kita tinjau dulu sumbu X. Di sini pada sumbu X, kita ketahui bahwa total gaya yang bekerja pada sumbu X, sumbu yang datar ini, itu sama dengan 0. Oke? Nah, berarti apabila kita ambil ke kanan itu positif dan ke kiri itu negatif, maka akan kita dapatkan T2 dikurang T cos 45 itu bakal sama dengan 0. Atau kita bisa tuliskan T2
atau gaya tegang tali 2 itu sama dengan T dikali cos 45. Nah, dari soal diketahui besarnya T itu sama dengan 10 ya, 10 Newton. Dan cos 45 ini bisa kita cari dengan kalkulator atau dalam bentuk pecahan juga boleh, pecahan akar. Itu apabila kita kalikan cos 45 dengan 10 itu akan didapatkan nilai 7,07 Newton. Nah, jadi besarnya gaya tegang tali T2 itu adalah 7,07 Newton. Nah, apabila kita ingat dari tinjauan sebelumnya pada benda 2, kan diketahui tuh bahwa besar W2 itu bakal sama dengan besar T2 atau T2 sama dengan W2. Nah, apabila T2-nya itu sama dengan 7,07 Newton, berarti besarnya berat dari W2 itu juga bakal sama dengan 7,07 Newton. Nah, kayak gitu ya. Itu untuk yang sumbu X. Nah, dari sumbu X ini kita dapatkan besarnya gaya berat W2 itu sama dengan 7,07. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Di sini ada sumbu Y. Kita tinjau sumbu Y, sumbu yang tegak nih. Nah, misalkan kita ambil arah atas itu positif dan arah bawah negatif, maka dapat kita tuliskan T sin 45 dikurang W1 itu sama dengan 0. Atau W1 itu bakal sama dengan T dikali sin 45. Nah, di sini diketahui besarnya T itu sama dengan 10, berarti tinggal 10 kali sin 45. Jika kita coba kalikan sin 45 dengan 10, maka akan kita dapatkan besarnya W1 atau berat dari benda 1 itu sama dengan 7,07 Newton. Nah, jadi ternyata sama ya, besarnya antara W1 dan W2. Oke. Nah, jadi dari perhitungan yang kita lakukan, besarnya W1 dan W2 itu adalah 7,07 Newton. Nah, seperti itu untuk contoh soal kali ini. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dari Radit Fisika.